الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-264, yaitu zalulun. Zalul adalah mufrad atau tunggal, jamaknya zululun, berasal dari kata azillah atau zalla yazullu, yang berarti rendah, hina, tunduk, patuh, belas kasihan, mudah dan sebagainya. Al-Husain bin Muhammad Al-Damagoni mengatakan, asal lafaz ini dengan pelbagai atau berbagai perubahannya di dalam Al-Quran mengandung beberapa makna, yaitu sedikit, tawadu dan lemah lembut, kehinaan, terbentang dan tersedia, terbelenggu, yang menurut dan patuh, Ka'bah atau kedukaan. Disebut dua kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 71, dan Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 15. Lafaz zalul yang terdapat dalam kedua ayat ini berbeda maksud mengikuti subjek perbincangan. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah, lafaz zalul dikaitkan dengan Al-Baqarah, yaitu lembu betina. Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaha baqaratun la zalulun tusirul ard wala taskil hars. Ibnu Qutaibah berkata, dabah zalul ialah hewan yang jina, baqarah la zalul ialah lembu betina yang tidak jina. Dalam tafsir Asy-Sya'rawi, al-baqarah az-zalul ialah lembu betina yang sudah terlatih mengerjakan kewajibannya tanpa rasa susah. Dalam ayat ini, sifat pertama untuk lembu itu adalah ia tidak terlatih, tidak ada yang mengendalikannya, dan tidak digunakan untuk bekerja. Ia berkeliaran secara tabiat tanpa ada pengendalinya. Dalam tafsir Al-Misbah, maksud baqarah la zalul adalah lembu yang tidak jinak. Maknanya, belum pernah ada yang menuntun atau membebaninya dengan pekerjaan tertentu. Kesimpulannya, zalul bermaksud yang menurut dan jinak, manakala sedangkan maksud baqarah la zalul adalah
lembu yang tidak jinak. Dalam surah yang kedua, dalam surah Al-Mulk, lafaz zalul disandarkan kepada al-ard atau bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dalam Soffatut Tafasir, zalul pada ayat ini bermakna lunak dan mudah dijadikan tempat berjalan. Az-Zujjaj berkata, makna zalul adalah mudah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi satu kemudahan untuk kamu berjalan di bukitnya. Apabila kamu bisa berjalan di atas bukitnya, ia lebih mudah daripada berjalan. Ia lebih mudah daripadanya berjalan. Dalam tafsir Al-Azhar, zalul diartikan dengan rendah. Maknanya bumi rendah di bawah kaki manusia atau di bawah pijakan manusia. Bagaimana tingginya gunung apabila manusia mendakinya, namun puncak gunung itu terletak di bawah kaki manusia juga. Kesimpulannya, maksud zalul dalam ayat ini membawa maksud atau arti bumi yang rendah dan mudah dijadikan tempat berjalan.